yang berhak buat semua peraturan di dalam rumah ini. Ada sengaja yang tadi menyakain saya. Ada apa lagi sih ini? Saya mau bawa sayur buat makan siang, tapi saya dipukul sama Aminah. Aku nggak marah sama kamu, aku cuma kecewa. Kita nggak bisa pidana dan kamu anggap itu kesalahan aku. Dia itu sengaja menyakitin perasaannya. Dia itu pengen cari perhatian Tuan dan merebut Tuan dari Nyonya. Namaku Aminah. Hidupku berubah drastis setelah suamiku meninggal saat operasi jantung. Dia meninggalkan aku dan anak aku yang masih kecil. Dan hutang ke rentenir yang sudah aku ambil membuat aku terpaksa mengambil keputusan yang besar. Aku tidak mempunyai pilihan lain selain aku harus mati-matian mencari uang. Mbak Aminah! Mbak Aminah, Mbak! Mbak Aminah! Udah, Pak, sini aja, Pak. Mbak, makasih ya. Mbak Aminah, jangan, Mbak. Kamu tuh ngapain sih ngalang-ngalangin Mbak? Tuh, Mbak, aku tuh gak mau Mbak Aminah nanti kena masalah. Justru Mbak tuh mau menyelesaikan masalah. Suami Mbak gak bisa dioperasi karena biayanya gak ada. Iya, Mbak, aku ngerti. Tapi Mbak Aminah gak usah punya rentenir. Mending sekarang Mbak pergi ke rumah sakit temenin suami Mbak daripada Mbak di sini. Apa maksud kamu, Lina? Apa Mbak nggak boleh memperjuangkan hidup suami Mbak? Kalau kamu di posisi Mbak, apa kamu nggak mau memperjuangkan hidup suamimu, Denny? Kok jadi bawa suami saya sih, Mbak? Aku tuh cuma ngingetin doang dong, Mbak. Udah deh, nih kamu mikir aja, aku nggak ada waktu soalnya. Mbak Mina! Bilangin malah ngeyel. Tahan ya, Mas. Aku ada uangnya. Aku pasti akan sembuh. Operasinya sudah selesai, Bu. Gimana hasilnya, Bu? Bu? Enggak. Kamu yang sabar ya. Maksud Ibu apa? Mas Ilham nggak selamat, Bang. Ibu gak mau. Mas, kenapa sebenarnya Mas gak mau? Bu, Saira gimana, Bu? Siapa yang bakal nemenin aku ngebesarin Saira sampai besar? Sama ya, Mbak. Gak usah khawatir. Ibu tapi kasihan Saira, Bu. Saira masih terlalu kecil. Ya Allah, Fadila. Mas, kamu kok tega sih, Mas? Kenapa harus cepet ini sih, Bu? Mas, Ilham, kamu kenapa kayak gini sih, Mas? Allah, la ilaha, hati-hati, Bang. Stop! Tahan! Ada apa ya? Suruh keluar Aminah. Aminah, Ada apa, Pak? Ada apa? Aku datang ke sini untuk lagi utang. Mana? Bayar. Pak, saya masih dalam keadaan berduka, Pak. Lihat suami saya saja masih belum dimakamkan. Mas, sampai hati Bapak tega untuk menagih hutang sama saya, Pak. Perjanjian yang kamu setuju itu perjanjian jangka pendek, bukan jangka panjang. Dan kalau hari ini pemakaman suami kamu, aku tidak peduli. Yang jelas, hutang kamu harus dibayar. Mana? Bayar! Sebenarnya Bapak saya ngerti, Pak. Tapi untuk saat ini saya tidak pegang uang, Pak. Saya mohon kebijaksanaan
bakal dengerin sih omongan aku. Sekarang Mbak rasakan sendiri. Mbak banyak utang dan ditinggal suami. Tidak. Mas Ilham adalah kakak. Jaga bicara kamu. Jangan sok-sokan mau bantuin Mbak Aminah deh, Mas. Emang Mas pikir utang Mbak Aminah itu dikit? Banyak, Mas, banyak. Puluhan juta. Cukup. Mas, jangan sok. Dan buat Mbak Aminah, mending Mbak jadi TKW aja. Dengar ya, menantu kamu itu punya hutang. Dan rumah ini akan saya ambil alih. Dan kalau memang tidak mau diambil alih, kamu bayar. Mana? Bayar. Tapi Bapak kan udah kasih waktu 3 bulan sama menantu saya. Saya nggak mau tahu alasan apapun. Mana bayar kalau ada? Tapi kan Aminah baru aja berangkat untuk TKW. Bapak sabar, nanti kalau udah janjian pasti dibayar. Pokoknya rumah ini akan saya ambil alih. Dan sekarang juga ibu pergi dari sini. Pergi! Tolong, Pak. Mana dia? Iya, Mas. Iya, Mas. Ayo, bantu, Pak. Bawa mana? Pergi! Iya, iya. Beresin. Akhirnya aku pergi meninggalkan anakku ke Taiwan dan menjadi TKW. Aku berharap aku bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangku dan menghidupi ibu dan anakku. Cuma bersih-bersih saja dan mencuci. Saya nggak masak, Pak. Mereka sudah punya tukang masak sendiri. Joy, Michael. selamat datang di rumah kami ya, Aminah. Baru juga datang. Pembantu baru itu langsung cari muka. Oh iya, Ana, ini yang akan jadi partner kerja kamu di sini. Ini Ana, dia juru masak di rumah. Saya Aminah, Mbak. Kamu udah tahu nama saya kan dari Tuan? Aminah, sebelum kamu mulai bekerja di sini, saya boleh minta visa dan paspor kamu ya? Boleh, Nyonya. Ya. Ingetin lagi Nyonya. Kalau dia pulang sebelum kontraknya habis, dia harus bayar 10 kali gaji. Jangan khawatir, itu kan cuma prosedur agent. Tapi saya yakin kamu pasti akan betah di sini. Iya, saya akan ingat itu. Terima kasih. Ana, kalau gitu kamu antar dia ke kamarnya ya? Iya Nyonya. Ayo. Tuan, Nyonya, permisi saya ke belakang dulu. Ya. Ingat ya, di sini saya senior kamu. Kamu harus hormat dan nurut sama saya. Iya, Mbak. Kamu kerja di sini harus ikut aturan saya. Dilarang kamu ikut campur sama kerjaan saya. Dan jangan sekali-sekali kamu pegang alat kerja saya. Iya, Mbak. Ingat ya, kalau kamu ke dapur harus izin saya dulu. Ngerti kamu? Terus kalau saya lapar, saya harus gimana, Mbak? Ya kamu makan tuh di teras belakang. Jangan pernah kamu injak wilayah kerja saya. Ngerti? Yaudah, tuh kamar kamu di situ. Masuk sana. Maafin, Mbak.
rentenir, Den. Astagfirullahaladzim. Sabar ya, Bu. Pokoknya aku nggak mau mereka tinggal di sini. Terus mereka mau tinggal di mana? Terserah di mana aja. Yang jelas gak di rumah ini. Sahira itu keponakan aku langsung. Anak dari kakak aku. Masih satu darah sama aku. Tapi bukan saudara aku. Astagfirullahaladzim. Aku nggak mau sama Sahira jadi biang keributan antara Denny dan istrinya. Terus ngebiarin mereka terlantar. Bodoh amat, Mas. Di luar sana masih banyak panti asuhan dan dinas sosial. Kok jadi kita repot sih? Cukup. Terlaluan. Sahira, kita cari tempat lain aja yuk. Allah pasti kasih tempat kita buat berlindung yuk. Ibu. Ibu mau ke tempat saudara yang lain aja ya, Den? Ibu nggak usah bohong. Setahu aku, ibu itu nggak punya saudara di kota ini. Udah ibu tinggal di sini aja ya. Aduh, gimana ya? Tapi ibu nggak mau ngerepotin kalian. Bu, kita ini saudara, nggak ada merepotkan. Sekarang aku mohon ibu tinggal di sini sampai Anissa pulang ya. Cari kerjaan aja. Astagfirullahaladzim. Aminah, kamu kenapa makan di situ? Nggak apa-apa. Itu rasanya saya juga udah kebiasaan makan di sini kok. Kalau di kampung juga suka di luar. Iya, itu kan kebiasaan kamu di kampung. Tapi di sini kan beda. Kamu kan bisa makan di meja makan. Kalau enggak kamu bisa makan di dapur sama kayak si Ana. Ya udah. Tuan, saya nggak boleh masuk dapur sama Mbak Ana. Kenapa nggak boleh? Ana, Ana. Kamu ini apa-apaan sih? Kenapa kamu nggak izinin Aminah masuk dapur? Bukan saya yang izinin, Tuan. Tapi Kamu dengar ya? Ini rumah saya. Jadi saya yang berhak buat semua peraturan di dalam rumah ini. Ngerti kamu? iya, Tuan. Jadi Aminah boleh pergi kemanapun yang dia mau di dalam